Selamat pagi dan selamat datang di Google for Indonesia. Semoga Anda semua sehat walafiat. Saya bergabung dari kantor Google di Jakarta. Setelah hampir 2 tahun kosong, tim kami akhirnya bisa mulai masuk lagi secara terbatas. Melihat kantor, kota, dan negara kita ramai lagi, saya merasa sangat bersyukur dan bersemangat. Dan saya yakin Anda semua juga begitu. Namun, kita tidak hanya kembali ke masa sebelum pandemi. Orang Indonesia harus beradaptasi di hampir seluruh aspek kehidupan. Walaupun sulit, keadaan ini juga memantik banyak inovasi dan eksperimen baru. Kita telah menemukan beragam cara lain untuk bekerja, belajar, dan tentu saja merespon krisis. Ketika banyak yang harus bekerja dari rumah karena lockdown, banyak perusahaan yang tidak yakin apa dampaknya pada produktivitas mereka. Namun ternyata, untuk banyak orang, kolaborasi dari jarak jauh malah sangat efektif. Per bulan Juni tahun ini, lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia memilih aplikasi produktivitas dan kolaborasi kami untuk penggunaan pribadi, bisnis, maupun kegiatan belajar mengajar. Tak hanya itu, melakukan aktivitas secara online membantu kita menikmati lebih banyak waktu dengan keluarga, karena kita tidak perlu lagi berlama-lama di jalan, dan bahkan juga bisa membuka peluang untuk bisnis baru. Dalam sebuah laporan yang baru saja kami terbitkan bersama dengan Temasek dan Bain, riset menunjukkan 1 dari 3 penjual online di Asia Tenggara percaya bahwa mereka tidak mampu bertahan selama COVID-19 tanpa platform digital. Perkembangan ini telah mendorong bisnis kecil dan besar di Indonesia untuk memikirkan ulang masa depan pekerjaan dan perdagangan mereka. Area kedua transformasi digital di Indonesia adalah tentang cara belajar dan mencari informasi. Pandemi telah membuat banyak orang mulai menggunakan internet untuk pertama kalinya. Di Indonesia saja, ada 27 juta pengguna internet baru sejak 2020, membuat total populasi online kita menjadi lebih dari 202 juta orang. Baik untuk belajar ataupun mencari hiburan, pengguna internet baru ini tidak hanya mengetikkan pertanyaan mereka ke ponsel. Mereka juga menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan informasi. Kami melihat peningkatan pencarian informasi melalui suara atau voice dan Google Lens. Misalnya, pelajar dan orang tua di Indonesia sekarang menggunakan Google Lens untuk menerjemahkan artikel pelajaran berbahasa asing dan memahami suatu konsep. Selain itu, istri dan anak saya juga sering menggunakan Lens untuk mencari model baju yang mereka sangat suka. Banyak orang juga merasa lebih mudah untuk bertanya secara lisan daripada harus mengetik di ponsel mereka. Disinilah voice search berperan dalam membantu mereka. Untuk pengalaman belajar yang lebih visual dan menyenangkan, banyak orang menggunakan YouTube yang kini sudah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang di Indonesia. Contohnya, anak saya sendiri yang sering sekali menggunakan YouTube untuk membantunya belajar biologi. Pertumbuhan paling cepat dalam penggunaan YouTube datang tidak hanya dari Jawa, tapi juga dari kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Yang jelas, masyarakat Indonesia menginginkan lebih banyak pilihan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Dan Google berkomitmen untuk menciptakan alat-alat yang dapat membantu mereka mengakses informasi dengan cara yang paling sesuai untuk setiap orang. Sekarang, kita tidak bisa bicara tentang digitalisasi tanpa membahas respons kesehatan nasional. Dengan situasi yang berubah setiap jam, warga membuka internet untuk mencari informasi kesehatan terbaru. Hal ini memunculkan gerakan akar rumput yang sangat luar biasa, seperti Warga Bantu Warga, sebuah rujukan online di mana warga saling membantu untuk mendapatkan informasi bermanfaat tentang banyak hal, dari ketersediaan oksigen sampai kesempatan berdonasi. Semangat gotong royong khas bangsa Indonesia tampak nyata sekali di sini. Di sini pula lah misi Google untuk menjadikan informasi mudah diakses dan berguna menjadi kian penting. Warga Indonesia memiliki berbagai pertanyaan kesehatan yang harus segera dijawab. Sementara misinformasi terus bertambah, termasuk tentang vaksin. Sekali lagi, kami berpartner dengan organisasi yang berwenang, termasuk Kementerian Kesehatan dan rumah sakit setempat, untuk memberikan jawaban terpercaya di Google Search tentang banyak hal, dari keamanan vaksin hingga tips isolasi mandiri.
Di Google Maps, kami menampilkan lebih dari 4.000 pusat vaksinasi, lengkap dengan tombol untuk mendaftar bagi pusat vaksinasi yang memenuhi syarat. Dengan semangat gotong royong, ribuan orang Indonesia membantu menjawab pertanyaan penting di Google Maps, sehingga informasi terus diperbarui dan akurat bagi siapa saja. Kami juga berkolaborasi dengan 6 kreator YouTube teratas dan berbagai partner konten resmi untuk menyajikan konten yang aktual dan mendidik seputar topik kesehatan. Hingga saat ini, video-video ini telah ditonton 5 juta kali. Kami sungguh berharap semua upaya ini dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga.